Kisah di luar nalar tentang seorang pemuda. Dia adalah Junaidi, seorang pemuda yang masih belia. Ia masih sekolah di kelas 3 SMK. Junaidi telah dirasuki oleh bujuk rayu setan yang menyesatkan hati dan akal sehatnya. Akhirnya membuatnya tega melakukan hal yang sangat durjana, yaitu menghabisi kehidupan satu keluarga. 5 orang nyawa yang direnggutnya itu terdiri dari pasangan suami istri bernama Waluyo dan Sri, kemudian 3 orang anaknya yaitu RJS, usia 15 tahun, V, usia 11 tahun, dan S, usia 3 tahun. Setelah merenggut nyawa mereka, Junaidi lalu menjalankan hasaratnya, yakni melakukan wik-wik dengan jasad sang ibu dan anaknya. Tidak cukup sampai di situ, Junaidi mengambil barang milik korban, yaitu 3 buah ponsel, serta uang tunai sebesar Rp363.000. Sebenarnya apa yang membuat Junaidi sampai tega melakukan tindakan yang sekeji itu? Kabar menurut kesaksian warga sekitar bahwa Junaidi memiliki sifat yang angkuh dan tidak ramah kepada warga. Junaidi bertabiat kurang sopan dan tidak pernah mau menyapa warga jika berpapasan. Junaidi juga jarang tersenyum sehingga membuatnya tidak dekat dengan warga dan tetangganya. Dikabarkan Junaidi jatuh cinta kepada tetangganya yang bernama RJS. Namun karena sikap dan perangai Junaidi yang kurang menyenangkan, maka membuat ayah dan ibu RJS, yaitu Waluyo dan Sri, tidak menyetujuinya. Cinta Junaidi akhirnya kandas di tengah jalan. Hal itu membuatnya merasa sakit hati dan berubah menjadi dendam yang telah mendidih, merajai sekujur tubuhnya. Malam itu pada tanggal 6 Februari 2024, sekitar jam 1:30 waktu Indonesia bagian tengah, Junaidi mencoba melepaskan penatnya dengan cara pesta anak muda, dengan bersuka cita meminum khamr bersama teman-temannya. Namun bukan malah membuat penatnya sirna, tetapi rasa sakit hati dan dendam itu semakin membara dalam tubuhnya. Bara dalam sekam kini berubah menjadi api yang menyala. Bayangan kekecewaan dan sakit hati karena cintanya ditolak mentah-mentah membuatnya marah dan tidak terima. Maka dalam kondisi setengah mabuk setengah sadar, Junaidi kemudian segera pulang ke rumahnya. Dia mengambil sebilah parang yang tajam cukup panjang. Bisikan setan yang telah bersemayam di dalam jiwanya membujuknya untuk membalas dendam sakit hatinya. Maka dengan membawa parang yang panjangnya sekitar 60 cm ini, Junaidi kemudian berangkat menuju rumah Waluyo tetangganya yang jaraknya cukup dekat, yaitu sekitar 20 meter dari rumahnya. Setelah sampai di rumah target, Junaidi kemudian mengatur siasat untuk melancarkan aksi kejinya. Ia lalu mematikan KWH meteran listrik, sehingga membuat rumah Waluyo menjadi gelap gulita. Kemudian secara perlahan dia bergerak masuk ke dalam rumah. Namun ternyata malam itu Waluyo tidak sedang berada di dalam rumahnya, karena Waluyo sedang keluar, berada di rumah orang tuanya. Dengan senyap Junaidi kemudian menunggu di ruang tamu. Tidak lama kemudian Waluyo datang dan memasuki rumahnya. Melihat target orang yang dicarinya sudah datang, maka dengan segera Junaidi menyerbu dengan cepat dengan menyabetkan parangnya ke arah Waluyo, mendapatkan serbuan yang mendadak dan tidak terduga dari Junaidi ini. Waluyo tidak bisa berbuat banyak dan tidak sempat memberikan perlawanan. Waluyo yang merasa kaget ditambah suasana gelap gulita membuatnya tidak bisa menghindar. Waluyo akhirnya roboh. Tidak cukup sampai di situ, setan rupanya terus membisiki instruksi kejahatannya. Junaidi kemudian masuk ke dalam rumah. Junaidi melihat di sebuah kamar yang bertirai
Ada istri Waluyo yang bernama Sri, usia 34 tahun, sedang tertidur bersama dengan 2 orang anaknya, yaitu V, usia 10 tahun, dan S, usia 2,5 tahun. Junaedi kemudian menyingkap tirai kelambu kamar itu, dan tanpa ragu dan tanpa belas kasihan, memberikan sabetan parangnya secara membabi buta ke arah Sri dan kedua anaknya. Maka dalam sekejap 3 nyawa pun akhirnya lepas dari raganya. Bisikan setan rupanya sudah merasuk menguasai dirinya, membuat Junaedi tidak berhenti sampai di situ. Ia lalu masuk ke kamar yang ada sebelahnya. Dia melihat RJ, usia 15 tahun, yang merupakan orang yang dia cintai, tapi juga wanita yang telah menolak cintanya. Terlihat RJ sedang tertidur pulas, tidak menyadari ada bahaya yang sedang mendekatinya. Kemudian dengan begitu tega, Junaedi lalu mengarahkan parangnya menghabisi nyawa wanita yang selama ini dia rindukan itu. Setelah menghabisi RJ, rupanya setan masih memberikan instruksi kepada Junaedi untuk melakukan angkara yang lainnya. Maka Junaedi kemudian kembali ke kamar Sri dan melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap jasad Sri. Entah setan model jenis apa yang telah masuk ke dalam tubuh Junaedi. Setelah melampiaskan semuanya, ternyata masih juga belum membuatnya merasa puas. Junaedi kemudian kembali ke kamar RJ dan lalu melakukan perbuatan durjana yang sama. Setelah menjalankan semua khayalannya seperti film Jepang itu menjadi nyata dan menaburkan petaka kepada satu keluarga, Junaedi kemudian bergegas pergi. Pada saat ia melewati ruang tamu, Junaedi melihat Waluyo ternyata masih hidup dan masih bernapas. Maka tanpa basa-basi, Junaedi kembali memberikan sabetan parangnya, membuat Waluyo akhirnya gugur. Ketika hendak pergi, Junaedi juga menyempatkan diri, mengambil 3 buah ponsel milik korban, serta uang tunai sebesar Rp363.000. Seperti layaknya seorang profesional yang berdarah dingin, Junaedi dengan santai ternyata masih sempat pulang ke rumahnya. Ia masih sempat mencuci parangnya dan membersihkan pakaiannya yang penuh noda merah. Dengan begitu tenang santainya, seperti orang yang tidak berdosa, manusia yang sudah dirasuki angkara ini lalu mencuci dan mengeringkan pakaiannya, kemudian memakainya kembali. Lalu Junaedi melapor kepada ketua RT dengan bersandiwara berpura-pura tidak tahu apa-apa dan hanya menjadi saksi. Di usianya yang masih sangat muda, ternyata Junaedi sangat-sangat berbakat. Ia mencoba menghilangkan semua barang bukti dengan mencuci parang yang ia gunakan dan juga merusak serta membuang ponselnya dan juga ponsel para korban ke sungai. Untungnya pihak kepolisian tidak mudah dikibuli begitu saja. Junaedi akhirnya diamankan 4 jam kemudian. Pada saat ia sedang bersantai di rumahnya, Junaedi mencoba bersilat lidah di hadapan polisi dengan segala macam kebohongannya. Namun upaya Junaedi sia-sia. Pada saat polisi memperlihatkan bukti-bukti yang memberatkan dirinya, maka Junaedi sudah tidak bisa beralasan lagi. Dia akhirnya mengakui perbuatannya. Berawal dari sakit hati karena cintanya ditolak, kemudian minum Hammer yang membuatnya semakin mendekati bujukan setan, sehingga melakukan tindakan durjana dengan merenggut 5 nyawa satu keluarga, kemudian melakukan perbuatan wik-wik kepada ibu dan anaknya, kemudian dilanjutkan dengan pencurian dan diakhiri dengan menghilangkan barang bukti penuh dusta kebohongan. Maka lengkaplah sudah angkara murka yang dilakukan oleh Junaedi ini. Hammer adalah salah satu pemicu Junaedi melakukan perbuatan durjana itu. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, al-khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Efek samping minum khamr bisa membuat orang menjadi lupa diri. Jangankan orang yang memiliki tingkat keimanan yang biasa, bahkan orang yang sangat kuat imannya saja, yang awalnya menjadi ahli ibadah pun bisa terperosok ke dalam lembah dosa yang nista di hadapan Allah. Kisah ini disampaikan oleh Imam Abu Laits As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang diambil dari penuturan Sayyidina Utsman bin Affan. Dikisahkan zaman dulu ada seorang abid atau ahli ibadah yang dia sangat rajin beribadah di masjid dan dihormati karena kesetiaannya dalam beribadah kepada Allah. Namun ia menjadi target perhatian seorang perempuan kupu-kupu malam yang menyukainya. Pada suatu hari, Abid diminta bertemu dengan perempuan kupu-kupu malam yang menaruh hati kepadanya itu. Sang wanita cantik itu kemudian menugaskan pembantunya untuk mengundang Abid ke rumahnya dengan alasan untuk memberikan kesaksian tentang suatu hal. Abid pun menyetujuinya dan pergi bersama pembantu tersebut. Setibanya di rumah perempuan tersebut, Abid disuruh masuk ke dalam. Namun tiba-tiba pintu rumah itu langsung dikunci, ditutup rapat oleh perempuan itu. Pada saat itu tidak ada orang lain di sana kecuali mereka berdua. Keimanan Abid mulai diuji oleh pemandangan indah seorang wanita cantik yang mulai menggodanya sembari membawa minuman khamr. Sementara itu, ada seorang bayi kecil yang berada di dekatnya. Perempuan itu kemudian memberikan 3 pilihan kepada Abid. 1. Minum khamr, atau 2. Berbuat wik-wik dengannya, atau 3. Menghabisi bayi tersebut. Karena pada dasarnya Abid adalah seorang yang beriman dan ahli ibadah, maka 3 pilihan itu membuatnya kebingungan. Dia takut berbuat dosa kepada Allah. Namun jika Abid tidak memilih salah satu dari ketiganya, maka perempuan itu mengancam akan memfitnahnya dengan berteriak, yang nantinya akan membuat banyak orang datang. Lalu perempuan itu akan bilang kepada mereka semua bahwa Abid telah masuk secara diam-diam ke rumahnya. Tentu saja jika hal itu terjadi akan mencoreng nama baik Abid dan juga akan membuatnya malu, apalagi statusnya yang dikenal sebagai orang paling beriman di daerah tersebut. Abid lalu dengan tegas menolak berbuat wik-wik, karena dia tahu itu adalah dosa besar dan Abid juga tidak mau menghilangkan nyawa orang karena dia tahu itu juga adalah dosa besar. Akhirnya dia memilih yang dosanya lebih ringan dari ketiganya, yaitu minum khamr. Setelah meminumnya, sang ahli ibadah ini kemudian mabuk dan mulai kehilangan kesadaran akal sehatnya. Akhirnya ia melakukan perbuatan wik-wik, kemudian menghabisi nyawa anak kecil yang tidak berdosa itu. Khamr ternyata menjadi induk dari segala macam keburukan yang ada di muka bumi, seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan bahwa Hati-hatilah kamu dari khamr, jauhilah khamr, karena khamr itu merupakan induk segala keburukan, biang kerusakan. dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, Khamr adalah induk berbagai macam kerusakan. Siapa yang meminumnya, sholatnya selama 40 hari tidaklah diterima. Jika ia mati dalam keadaan khamr masih di perutnya, berarti ia mati seperti matinya orang jahiliyah. Hadis riwayat At-Tabrani.